Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu nggak, ada berita yang lagi heboh, yang lagi rame. Banser menangkap atau lebih tepatnya menciduk kader PKS yang nyamar jadi banser. Dia ikut kegiatan bersama PKS. Apa maksudnya ente pakai atribut banser segala macam? Dia sudah minta maaf, dia sudah menulis surat pernyataan dan segala macamnya. Dia disidang di kantor PCNU. Yalah, nggak bisa. Ini atribut organisasi itu salah satu yang mesti kita jaga sama-sama. Jangan sampai disalahgunakan oleh siapapun aja, termasuk oknum orang PKS, untuk melegitimasi kegiatan politiknya seolah-olah atau hanya karena sekarang ada capres dan cawapresnya yang menyatu, sehingga berhak kalian memakai seragam banser untuk kegiatan PKS. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Kita coba baca nih ya beritanya. Dan kita akan lihatkan nanti proses dia minta maaf, saudara. Nih surat pernyataannya saya baca dulu ya. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya bukan kader banser. Saya tidak akan memakai atribut banser apapun selama saya masih menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. Apabila saya melanggar hal tersebut, siap menerima sanksi dari organisasi Ansor Banser sesuai yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Itu surat pernyataannya. Kita lihat dulu nih ya permintaan maafnya. Sebelum kita nanti baca kronologisnya bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ansor Banser Kota Semarang karena telah memakai atribut Banser dalam acara partai politik atau dalam hal ini acara PKS bersolawat. Bersama ini saya juga berjanji tidak akan memakai atribut Ansor Banser dalam kegiatan politik apapun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Dwi Susanto Setiotomo, Partai Keadilan, September 2023. Katanya ini caleg dari PKS nih. Kita baca ini beritanya. Heboh caleg PKS nyamar jadi banser. Motif licik terungkap kader Ansor. Ditunggu itikat baik. Heboh seorang calon legislatif atau caleg dari Partai Keadilan Sejahtera yang keciduk nyamar jadi banser. Hal ini dinyatakan sendiri oleh kader GP Ansor Afif Fuad Saidi. Afif dalam cuitannya menyebutkan bahwa seorang caleg PKS mengunggah hoax dan framing negatif pada banser. Yang terhormat, @PKS Sejahtera, akun salah satu caleg Anda di bawah ini, atas nama Mas Mukhlasin, sudah memposting hoax dan framing negatif pada GP Banser. Tulis Afif. Kader PKS atas nama Dwi Santoso di video tersebut telah membuat kebohongan publik. Di acara tersebut, dia memakai atribut banser sementara dia bukan anggota banser. Lalu di-blow up rame-rame oleh PKS seakan banser dan PKS bersama dalam acara tersebut. Yang bersangkutan sudah klarifikasi. Kami tunggu itikat baik PKS. Berhenti menggunakan cara picik seperti ini. Imbuhnya. Afif sendiri juga mengunggah surat pernyataan dari Dwi Susanto yang meminta maaf terkait pemakaian atribut banser.
Ungkapan Afif sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Pakai banser palsu untuk menipu rakyat. Komentar warganet. PKS nggak punya malu, imbuh warganet yang lain. Kader PKS tidak boleh jadi anggota banser ya? Tanda tanya. Bukan tidak boleh. Tapi kan ada aturan main. Ada jenjang kaderisasi, proses kaderisasi yang mesti ditempuh bila ingin jadi kader banser. Itu maksud tiba-tiba pakai atributnya aja tanpa melalui proses kaderisasi. NU itu adalah organisasi, bos. Ada aturannya, ada ADART-nya, ada proses kaderisasinya. Dan yang lebih penting, NU itu adalah organisasi yang memegang teguh ideologi wasatiyah. Maka siapapun aja yang mau masuk NU, bergabung menjadi kader Nahdlatul Ulama, Banom Nahdlatul Ulama, Muansor, Bansor, Jalur Ansor, IPNU, IPPNU, segala macam, maka mesti selesai dulu cara pandangnya. Mesti selesai dulu ideologinya. Gak bisa sembarangan. Organisasi NU itu organisasi yang berbasiskan ideologisasi. Ada doktrin yang menyertai organisasi itu. Maka seluruh kader NU, Banom-Badom NU harus punya ideologi yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, yang selama ini dianut oleh Nahdlatul Ulama. Apakah PKS punya sama ideologinya dengan NU? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita tahu sama-sama nggak sama, bos, bahkan bertentangan. Maka aneh betul bila memang ada kader PKS yang ingin jadi anggota banser, kecuali memang dia sudah pindah haluan secara pandangan ideologi. Itu. Ubah dulu cara pandangnya, ubah dulu ideologinya, maka boleh masuk banser. Karena bukan hanya iring-iringan, rame-ramean, tanpa ada ideologi yang menyertai. Harus ada ideologi. Karena sekali lagi Nahdlatul Ulama adalah organisasi berbasiskan ideologisasi. Gitu ya. Lanjut. Walah, ternyata mainannya busuk. Tulis warganet di kolom komentar yang lain. Waduh, ngaku-ngaku, padahal nggak akur timpal lainnya. Jadi, orang-orang yang menyalahgunakan atribut banser memang mesti ditertibkan. Apalagi untuk acara-acara partai politik. Mesti ditertibkan. Kenapa? Karena jangan sampai loh. Nah, banser itu kemudian dijual. Ini kan dijual namanya ini. Menjual nama banser. Gak bisa. Apa? Kenapa? Berani? Kok bisa berani ente pakai atribut banser? Jangan menganggap bahwa semua yang dilakukan, yang menjadi kolaborasi antara PKB dengan PKS sekarang, itu menjadi restu bolehnya memakai atribut-atribut ke-NU-an dan Banom NU. Jangan, bos, ya. Gak boleh. NU dengan PKB itu berbeda. PKB itu adalah partai politik. NU adalah ya ormas keagamaan. Beda. Punya aturan main yang berbeda. Mungkin kalau PKB di dalam sikap dan segala macamnya berpotensi orientasinya pragmatis. Berpotensi ya, bukan menuduh. Tapi NU orientasi apa yang kemudian dilakukannya adalah demi menjaga ideologi yang telah dianut, diyakini. Begitu ya. Beda.
menjaga ideologi. Kalau PKB boleh jadi orientasinya itu pragmatis. Tapi kalau NU bukan itu. Partai politik pragmatis boleh, ya silakan aja. Siapa? Partai politik yang mana yang tidak pragmatis sekarang? Rata-rata ya pragmatis tuh. Mana yang tidak pragmatis? Makanya wajar partai politik namanya juga. Orientasinya kepentingan. Kalau NU bukan. Jadi udah beda nih, udah beda. Jangan disamakan. Jangan hanya karena PKB bergabung dengan PKS untuk mengusung capres dan cawapres sekarang, lalu boleh atribut Nahdlatul Ulama karena orang-orang PKB di dalamnya banyak kader NU, lalu boleh, nggak bisa. Beda. Jangan disamakan karena nggak sama. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.